Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Sesuai judul kita, hari ini akan bahas mengenai indikator fraktal ya. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu fenomena menjadi trader ya. Orang pertama kali mengenal trading itu kan otomatis semangatnya untuk selalu melakukan transaksi trading itu kan menggebu-gebu ya. Dan juga mereka nggak melakukan perhitungan ataupun melakukan transaksi itu pada keadaan yang sedang tenang ya, santai, sehingga hasil dari analisa yang mereka lakukan itu akhirnya malah jadi loss semua ya, dan akhirnya banyak orang akan kehabisan uang dari trading yang modelnya seperti ini. Oleh karena itu, kenapa banyak sekali orang trading itu malah hasilnya jadi miskin ya, kalau mereka nggak bisa ngatur kapan ritmenya untuk melakukan trading. Di video-video saya sebelumnya selalu saya katakan kalau ritme orang trading itu harus ada yang namanya jadwal deposit withdrawal, dan juga penentuan withdrawalnya itu juga harus jelas. Jadi kapan saatnya withdrawal. Pokoknya setiap kali transaksi trading wajib ada yang namanya withdrawal. Misalnya nih, ketika kita deposit ya, terus penentuan withdrawal itu bisa pakai banyak cara. Pertama, pakai persentase, target persentase. Misalnya nih, deposit $100 ya. Nah, kalau pakai target persentase, artinya ketika profit misalnya berapa persen gitu ya, berapa persen baru akan di-WD. Misalnya 20%. Nah, setelah deposit $100, kemudian trading dan sudah profit 20%, artinya kan jadi $120 kan. Nah, itu di WD semua ya. Jadi semuanya di WD. Mungkin target 20% di trading itu terdengar seperti kecil ya buat teman-teman. Tapi gini deh, teman-teman itu ketika trading harus pelajari semua platform trading yang lain, semua instrumen investasi yang lain. Kayak contohnya deposito, reksadana ya. Nah, kedua instrumen investasi ini kan menawarkan keuntungan ya. Keuntungannya tentunya nggak besar sebesar yang ditawarkan oleh trading. Dan juga nggak ada, resikonya cukup rendah banget ya, cukup rendah sekali. Meskipun di reksadana itu terbagi menjadi beberapa produk, sehingga ya ada resiko yang tinggi, rendah, terus ada yang medium. Jadi tergantung teman-teman makainya yang mana. Ya, kalau di deposito jangan ditanyakan lagi lah, kita semua sudah tahu ya kalau deposito itu pasti untuk resikonya juga cukup rendah. Nah, sekarang deposito itu bunganya berapa sih? Mentok-mentok paling besar itu cuma 7% dalam waktu 1 tahun ya. 7% itu kalau teman-teman nyari deposito atau produk deposito yang bunganya seperti itu juga susah, nggak gampang ya. Rata-rata lah, katakanlah 3-4% ya deposito, bunga deposito per tahunnya. Itu per tahun loh, bukan per hari ataupun per minggu ya. Jadi kalau di trading itu kan kita bisa dapat bahkan nggak sampai 1 minggu itu bisa profit 20%. Apa nggak sudah bagus ya? Ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan supaya teman-teman itu lebih mantap dan lebih yakin lagi ketika trading itu harus dijadwalkan WD. Karena kebanyakan orang itu kenapa mereka gagal di forex atau di trading ini, karena mereka nggak menjadwalkan kapan WD-nya ya. Cuman depo-depo saja itu ya. Nah, ini yang pertama ya. Kita menentukan WD itu dari persentase profit. Kemudian menentukan WD dari berapa hari kita trading. Misalnya nih, kita trading itu dibatasi 5 hari ya. Jadi seminggu, artinya hari Senin itu deposit, hari Jumat harus WD. Nah, di sini selama 5 hari itu kita trading berapapun, entah itu profit ataupun rugi ya, di hari Jumat harus di WD. Kalau Sabtu berarti kan ya besoknya ya, hari Jumat itu hari terakhir trading ya, atau ya kalau teman-teman sebaiknya WD-nya memang hari Jumat sih ya. Jadi sebelum tidur itu semua posisi harus benar-benar clean, bersih, nggak ada nginep sampai hari Senin. Jadi hari Jumat, Senin sampai Jumat itu harus jadi hari dimana teman-teman itu fokus untuk trading.
ya, dan hari Senin itu deposit, hari Jumatnya harus di WD. Berapapun hasilnya, entah itu profit, entah itu loss, ya, harus di WD semuanya, WD all. Nanti di hari Seninnya baru deposit lagi. Ini akan membuat psikologi separasi. Jadi yang saya perhatikan ketika orang itu trading gini, pertama ketika mereka itu deposit, itu pasti masih semangat dan juga potensi untuk mendapatkan keuntungan itu probabilitasnya lebih besar, ya. Makanya banyak sekali orang yang profit di awal-awal dan habis di akhir-akhirnya. Makanya harus ada ritme untuk deposit dan WD ini. Ya, itu penting banget, ya. Jadi ini adalah pertimbangan yang kedua atau cara yang kedua, ya, dengan pakai batasan berapa hari untuk trading. Untuk jumlah tradingnya ya bebas, ya, mau berapa kali open posisi bebas. Lalu yang ketiga ini kita batasi open posisinya, ya. Jadi misalnya nih, teman-teman setelah deposit itu akan trading berapa kali nih? Ya, akan trading 5 kali, 10 kali. Kalau menurut saya 5 kali itu udah ideal, ya, buat teman-teman yang pengen trading santai. 10 kali ya banyak, ya, banyak. Cuman kalau saya sendiri, karena saya sendiri itu setiap hari jarang untuk trading, paling ya seminggu 3 kali gitu, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin 10 kali transaksi itu bisa sampai 1 bulan kalau untuk saya, ya. Tapi kalau teman-teman biasanya yang semangat trading itu bisa lebih. Tapi saran saya pakai 5 saja, 5 kali transaksi WD, 5 kali transaksi WD. Dan 5 kali transaksi itu tidak harus dihabiskan dalam waktu 1 hari. Bisa 1 minggu juga bisa, ya. 1 minggu 5 kali transaksi itu juga bisa seperti itu. Jadi cara seperti itu, ya, ini juga jadi separasi psikologi. Ya, separasi psikologi ketika kita deposit lagi kan semangatnya baru nih. Kita mulai dari nol seperti itu. Oke, terus dari ritme deposit dan withdraw kita sudah selesai, ya. Sekarang dari analisanya nih. Kalau kita trading juga analisanya itu akurasinya masih kurang tinggi, ya otomatis hasilnya juga nggak bakalan optimal, ya. Makanya kita perlu analisa yang lebih baik. Nah, cara mungkin untuk belajar analisa ini tidak bisa langsung dalam 1 kali video ini bisa mencakup semua, itu tidak bisa, ya. Kecuali teman-teman memang mau belajar langsung dengan saya, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Nanti akan saya pandu gimana cara mulai untuk trading forex dari awal, gitu, ya. Tapi untuk di video kali ini saya akan kasih cara untuk analisa teknikal, ya, dan untuk entry posisi secara simpelnya dengan menggunakan 1 indikator saja dan juga memanfaatkan 1 momen saja. Jadi hanya 1 momen. Ingat, ya, hanya 1 momen. Kalau momennya belum cocok dengan momen ini, jangan teman-teman entry posisi. Oke, ya. Jadi sambil ngomong sambil saya rekam, ya, layarnya ini supaya teman-teman lebih paham nanti. Nah, jadi momen yang harus teman-teman itu cari adalah momen harga pada saat sideways. Tren itu kan ada 3, ya. Tren naik, turun, dan sideways. Tren sideways ini harus teman-teman cari. Nah, setelah teman-teman menemukan tren sideways ini, baru kita lanjut untuk pasang indikatornya. Ya, kita pasang indikatornya di sini kita pakai fraktal, ya, sesuai di judul. Ini kita hapus dulu semua. Oke, sesuai di judul kita akan pasang indikator fraktal, ya, di sini. Oke. Warnanya biar gampang dilihat, berarti pakai warna yang ngejreng dulu, ya. Ini biru lah, ya. Oke, nah sudah selesai. Di sini muncullah indikator fraktal itu. Indikator fraktal itu menandakan terjadinya perpatahan atau pembalikan arah. Cuman indikator ini kelemahannya adalah dia di belakang, ya, dia ada di belakang dari pergerakan harga, jadi tidak bisa mendahului. Misalnya nih, ketika contohnya di sini, ya, terjadi perpatahan, itu dia nggak bisa, ya, langsung muncul pada saat itu juga. Paling muncul setelah munculnya candle terakhir, seperti kayak barusan ini kan barusan pindah candle terus
di sini muncul ya indikator fraktal yang terakhir ya. Jadi minimal harus ada 2 candle di belakang baru dia bisa muncul. Nah, tapi bukan berarti indikator ini nggak bisa dimanfaatkan ya. Seperti yang saya katakan tadi, cari momen ketika harganya itu sedang sideways. Di sini ada momen harga sideways ya. Ada momen harga sideways. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk entry posisi, yaitu dengan cara teman-teman lihat fraktal paling terbaru ya, dan juga paling jaraknya itu paling dekat ya, kayak ini contohnya ini ya, dan ini juga terbaru, ini juga terbaru, ada minimal ada 2 ya, yang ada di atas dan juga ada di bawah ya. Nah, dari fraktal terbaru ini itu bisa kita gunakan untuk memasang pending order di sini. Pending ordernya apa? Nah, kalau ada di atas itu adalah pending ordernya buy stop ya. Ini buy stop. Kalau ada di bawah ini sell stop. Nah, kalau teman-teman belum paham mengenai pending order, teman-teman pelajari dulu mengenai pending order. Di video saya ada, langsung cari aja ya. Pengertian buy stop, sell stop, buy limit, sell limit itu ada ya. Nah, kenapa pakai buy stop dan sell stop? Karena potensi ketika dia menembus ke atas ya, karena ini sideways, sekali lagi ini tadi sideways ya. Kalau dia menembus ke atas ini, maka kita akan langsung secara otomatis open posisi dan langsung dapat profit itu ya. Dan juga targetnya bisa kita tentukan. Nah, untuk menentukan target itu ada lagi di video lainnya ya, karena ini takutnya terlalu panjang nanti. Terus kemudian untuk ketika harganya itu turun, ya dia bakalan turun dan menembus area fraktal yang sudah kita pasang. Karena sekali lagi ini adalah momen sideways itu ya. Jadi dengan memanfaatkan satu momen ini, teman-teman sudah bisa dapat titik entry atau area entry-nya yang lebih tepat seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video saya kali ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman untuk melakukan transaksi trading yang benar. Ingat ya, transaksi trading kalau terlalu sering itu akan membuat Anda miskin. Jadi tradinglah sesuai dengan momen yang Anda sukai. Ya, buat teman-teman yang pengen bergabung dengan komunitas Gainhunter, silahkan langsung saja akses di gainhunter.com/free ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen ikut webinar saya gratis di XM, di ruang lanjutan lokal XM, itu setiap hari Senin sampai Jumat itu ada terus ya. Dari untuk jadwal saya itu mulai dari jam 5 sore. Dan juga buat teman-teman yang pengen bergabung di channel Telegram saya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalau ada yang tanya, langsung aja cari aja di kolom deskripsi video di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.